Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah berhadapan satu sama lain selama beberapa waktu, wajah Chu Feng berubah pucat dan penuh keringat. Semua orang tahu bahwa dia kelelahan dengan mengendalikan kekuatan misterius itu. Dan mereka juga tahu bahwa tidak mudah baginya untuk mengendalikannya. Dengan situasi seperti itu, kerumunan benar-benar tidak dapat untuk tidak khawatir. Mereka sangat panik, dan mereka sangat takut kalau Chu Feng tidak akan bisa bertahan lama. Setelah semua, dibandingkan dengan Chu Feng berwajah pucat, orang tidak bisa melihat jejak perubahan pada kepala klan iblis yang melahap darah yang mengenakan jubah hitam. Bagi mereka, situasi saat ini sangat buruk. Tap tap tap. Tiba-tiba saja, kepala klan iblis klan melahap darah mengambil beberapa langkah kembali, dan jatuh tanpa daya ke pantatnya. Hanya pada saat itulah kerumunan tiba-tiba menyadari, bahwa situasinya tidak mudah juga bagi kepala klan iblis yang melahap darah. Hanya karena jubah hitam itulah yang membuat kerumunan tidak dapat melihat penampilannya yang letih saat ini. Selanjutnya pada saat ketika kepala klan iblis yang melahap darah jatuh, mereka yang ditekan oleh kekuatan yang menindas dan kepala klan Chu Surgawi dan Tanda Yinjian, yang ditekan juga oleh kekuatan pohon suci Void, semuanya berhasil mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Ini membuat kerumunan merasa, bahwa kepala klan iblis klan melahap darah tampaknya dalam kondisi yang lebih buruk daripada Chu Feng. Gabruk. Namun setelah kepala klan iblis klan melahap darah duduk di tanah, Chu Feng juga duduk di tanah dan mulai terengah-engah. Bahkan tubuhnya sedikit gemetaran. Orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar kelelahan. Apakah itu imbang? Meskipun kerumunan telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tapi tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka terus memeriksa Chu Feng dan kepala klan iblis melahap darah. Benar saja, kamu sangat pelik seperti yang digosipkan. Kepala klan iblis pelahap darah berbicara. Suaranya sangat lemah, dan selain itu nadanya tampak sedikit memuji Chu Feng. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kepala klan iblis yang melahap darah memandang Tanda Yinjian dan yang lainnya. Apakah kamu semua tidak malu? Kamu sudah hidup begitu lama, namun pada akhirnya kamu perlu dilindungi oleh seseorang dari generasi muda. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan. Orang tua ini tidak merasa malu untuk dilindungi oleh putra Chu Xuan Yuan, kata Tanda Yinjian dengan senyum berseri-seri. Tidak hanya ada sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi dia malah sedikit terlihat puas. Kamu memang tidak tahu malu, kata kepala klan iblis pelahap darah yang sangat terkejut dengan respons Tanda Yinjian. Karena itulah, dia mendengus dengan cara yang sangat tidak senang. Senior, menggunakan kekuatan itu cukup membebani kita. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita berdua akan mati, kata Chu Feng. Jika aku mati, maukah kamu menyisihkan klanku? Jika kamu benar-benar tidak bisa mengampuni mereka, bisakah kamu setidaknya menyelamatkan mereka bertiga? Ketiga anak itu pada awalnya bukan bagian dari klan kami. Mereka seharusnya tidak memikul beban kita, kata kepala klan iblis pelahap darah. Chu Feng merasa sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa klan iblis yang melahap darah tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi kematiannya adalah, karena mereka telah memutuskan untuk memberikan segalanya demi usaha besar mereka. Kepala klan Demon melahap darah, sebagai pemimpin klan Demon melahap darah, dia seharusnya tidak mau membiarkan dirinya terbunuh begitu mudah. Namun, dia sudah membuat keputusan seperti itu. Dia rela menggunakan kematiannya sebagai ganti nyawa Zhang Yanfeng dan dua saudara kandungnya. Chu Feng tahu bahwa Zhang Yanfeng dan dua saudara kandungnya sangat penting bagi klan iblis yang melahap darah. Hanya saja, dia tidak membayangkan bahwa kepentingan mereka akan mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak berharap bahwa kepentingan mereka benar-benar melampaui kepala klan iblis yang melahap darah. Ini menyebabkan Chu Feng sekali lagi memiliki pendapat yang sama sekali baru tentang klan iblis yang melahap darah. Meskipun mereka adalah klan iblis, tapi perilaku mereka layak dikagumi. Kalian semua seharusnya menderita banyak korban dalam usaha ini. Namun, sepertinya kamu belum membunuh siapapun, tanya Chu Feng. Klan kami selalu berhati-hati saat menjalankan misi kami, bahkan lebih dari itu ketika itu adalah misi yang diperintahkan secara pribadi olehku.
Karena aku menuntut agar semua tawanan harus dibawa kembali hidup-hidup, maka klanku secara alami tidak akan membunuh siapapun, kata kepala klan iblis klan yang melahap darah. Karena kamu tidak membunuh siapapun, mengapa aku harus membunuhmu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tidak berencana untuk membunuh kita? Balas kepala klan iblis melahap darah yang merasa sangat terkejut. Bukan hanya dia saja, yang lainnya juga sangat terkejut. Teman muda Chu Feng. Segera, seseorang memanggil Chu Feng. Kemungkinannya, orang itu ingin mendesak Chu Feng untuk membunuh klan iblis yang melahap darah. Namun tepat setelah orang itu dan orang lain seperti dia membuka mulut mereka, Tante Yinjian mengangkat tangannya untuk menunjukkan kepada mereka untuk tidak menyela. Melihat itu, orang-orang yang ingin menasihati Chu Feng segera menutup mulut mereka. Karena bagaimanapun, Tante Yinjian memiliki status yang sangat tinggi, dan juga otoritas yang sangat besar. Karena kamu belum membunuh klanku, mengapa aku harus membunuhmu? Tanya Chu Feng lagi. Menarik, bocah. Ayo, katakan padaku apa yang kamu inginkan, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Kalian semua kemungkinan tidak datang ke sini dengan maksud untuk melepaskan pembantaian kan, kamu hanya ingin memasuki aula istana suci, bukankah benar seperti itu? Dari aspek itu, tujuan kita sebenarnya sama, kata Chu Feng. Jika seseorang ingin memasuki aula istana suci, seseorang harus menggunakan jiwa kultivator bela diri sebagai harganya. Selain itu, ketika kata-katanya mencapai titik itu, suara kepala klan iblis yang melahap darah berubah menjadi kaget. Mungkinkah kamu ingin mencoba metode itu? Untuk menggunakan jiwa orang lain sebagai harganya, bahkan jika seseorang bisa memasuki aula istana suci, hati nurani seseorang tidak akan nyaman. Kemungkinannya seseorang tidak akan bisa mendapatkan persetujuan Lord Qin Kunlun juga. Daripada begitu, lebih baik menggunakan kemampuan kita sendiri untuk memasuki aula istana suci, kata Chu Feng. Tidak, itu benar-benar mustahil. Kepala klan iblis pelahap darah menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak takut mati, tapi mengapa kamu takut mencobanya? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, kepala klan iblis klan yang melahap darah tiba-tiba menjadi diam. Senior, kamu sudah jelas bukan orang yang takut mati. Kamu pasti khawatir tentang Zhang Yanfeng dan dua saudara kandungnya. Tanya Chu Feng. Kepala klan iblis yang melahap darah tidak menjawab Chu Feng, namun dia juga tidak membantahnya. Perilakunya ini mirip dengan pengakuan diam-diam. Jalur kultivasi bela diri adalah jalan yang melawan arus, dan mara bahaya tidak bisa dihindari. Selanjutnya, mereka bertiga membawa tanggung jawab yang berat untuk memikul klan iblis yang melahap darah kamu. Jika mereka bahkan tidak memiliki sedikit keberanian itu, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan kebesarannya di masa depan. Jika demikian, aku percaya bahwa mereka tidak akan memenuhi syarat bagimu untuk menaruh harapan yang begitu besar pada mereka. Tanya Chu Feng. Bocah, kamu cukup lancar dengan kata-katamu itu, kata kepala klan iblis melahap darah. Apa yang aku katakan hanyalah kebenaran. Aku percaya bahwa kata-kataku pasti menyentuh hati senior juga. Bagaimana kalau begini? Mereka dapat menentukan nasib mereka sendiri. Aku akan bertanya kepada mereka apakah mereka mau mencobanya atau tidak. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya ke atas. Sinar cahaya segera terbang keluar dari lengan bajunya, dan melesat ke depan. Cahaya yang terbang keluar dari lengan Chu Feng itu mulai membesar dengan cepat. Itu tidak lain adalah sangkar yang telah memenjarakan Zhang Yanfeng dan klan iblis yang melahap darah lainnya. Lord Clan Chief, kami bersedia untuk mencoba. Bawahan ini bersedia mencobanya. Orang-orang di dalam sangkar, termasuk 3 saudara kandung, mereka semua berlutut dan berbicara serempak. Itu sudah jelas, mereka telah mendengar semua pembicaraan sebelumnya. Jadinya, mereka sudah menyiapkan jawaban mereka. Melihat itu, kepala klan iblis melahap darah menghela nafas. Kemudian dia melepas tudung di kepalanya, dan mengungkapkan penampilan aslinya. Seperti klan iblis yang melahap darah lainnya, kepala klan iblis yang melahap darah memiliki kulit biru yang tertutup garis vena merah. Dari pandangan sekilas, dia tampak sangat menakutkan dan menyerupai monster. Selain itu, dia sangat kurus. Dibandingkan dengan klan iblis yang melahap darah lainnya, dia terlihat seperti orang tua yang sangat rapuh dan lemah. Meski begitu, dia masih memancarkan aura penguasa. Karena seperti itu masalahnya, mari kita coba saja, ucapnya.
Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kepala klan iblis yang melahap darah mengalihkan pandangannya ke Tante Yinjian dan yang lainnya. Sementara klan kami tidak takut mati, tapi aku tidak tahu apakah mereka berani mencobanya atau tidak, kata kepala klan iblis melahap darah. Segera, semua kerumunan bingung oleh tatapan kepala klan iblis klan melahap darah. Namun, mereka bisa merasa samar-samar bahwa apa yang akan mereka lakukan sangat berbahaya. Setelah sampai pada suatu keputusan, kepala klan iblis melahap darah mulai memberikan perintah. Dia memanggil semua klan iblis yang melahap darah kepadanya. Kepala klan iblis yang melahap darah berencana untuk mengumpulkan semua klannya, itu untuk menghadapi tantangan bersama-sama. Dengan menggunakan kekuatan Void Secretary, Chu Feng juga memanggil semua kekuatan dari alam atas Cilio Kosem besar, dan juga berbagai kekuatan lain untuk dikumpulkan. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya untuk memasuki aula Istana Suci. Chu Feng ingin memberi semua orang kesempatan untuk memilih. Meskipun sangat berbahaya untuk mencoba memasuki aula Istana Suci, tapi Chu Feng masih ingin memberi mereka semua hak istimewa untuk membuat pilihan mereka. Teman muda Chu Feng, apakah kamu bisa memberitahu kami apa yang kamu ketahui sekarang? Akhirnya, Tante Yinjian menyuarakan pertanyaannya. Itu sebenarnya yang ingin diketahui semua orang juga. Chu Feng mulai memberitahu orang banyak tentang apa yang dia ketahui. Ternyata metode lain untuk membuka gerbang ke aula Istana Suci selain memurnikan jiwa 100 juta orang, adalah dengan menggunakan kekuatan pohon suci Void. Itulah alasan mengapa Chu Feng tidak bisa melakukannya sendiri, dan membutuhkan bantuan kepala klan iblis yang melahap darah. Membuka gerbang untuk memasuki aula Istana Suci, itu akan tergantung pada mereka berdua. Selain itu, membuka gerbang itu sangat berbahaya sehingga bisa dikatakan bahwa, seseorang akan memiliki peluang 90% kematian. Selain itu, siapapun yang ingin memasuki aula Istana Suci, mereka harus melakukan risiko yang sama seperti Chu Feng dan kepala klan iblis klan yang melahap darah. Dengan kata lain, jika mereka memilih untuk memasuki aula Istana Suci, hidup dan mati mereka akan ditempatkan di tangan Chu Feng dan kepala klan iblis-iblis yang melahap darah. Jika mereka berhasil, tidak hanya semua orang bisa hidup, tetapi mereka juga bisa memasuki aula Istana Suci yang legendaris. Jika mereka gagal, mereka tidak hanya akan mati, tetapi mayat mereka bahkan tidak akan tetap utuh. Bagaimana kita bisa menerima itu? Bagaimana kita bisa membiarkan hidup kita ditempatkan di tangan klan iblis? Setelah mendengar penjelasan Chu Feng, orang-orang segera menyuarakan keberatan mereka. Apakah kamu berpikir bahwa orang tua ini bersedia untuk membawa kamu semua? Kata kepala klan iblis melahap darah dan mendengus dingin. Nada suaranya juga penuh dengan penghinaan. Adapun Chu Feng, dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi sebaliknya, itu adalah Tante Yinjian yang berbicara. Teman muda Chu Feng menunjukkan niat baiknya. Mengenai apakah bisa masuk atau tidak, itu tergantung pada individu untuk memutuskan, kata Tante Yinjian. Orang tua ini bersedia mencobanya. Tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, kepala klan Chu Heavenly Clan menyatakan posisinya. Setelah itu, semua Chu klan surgawi yang hadir juga menyatakan posisi mereka. Setelah mereka, orang-orang dari berbagai kekuatan mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, ada lebih dari jutaan orang berkumpul. Selain itu, semakin banyak orang yang masih berdatangan. Tentu saja, orang-orang yang datang kemudian itu sebagian besar adalah orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar. Mereka semua relatif lemah jika dibandingkan. Chu Feng tidak memandang rendah karena kultivasi mereka. Sebagai gantinya, dia memberitahu mereka tentang hal tersebut mengenai Auka Istana Suci. Setelah mempelajarinya, para pendatang baru mulai menyatakan posisi mereka. Pada akhirnya, ada 390.000 orang yang menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Chu Feng dan kepala klan iblis-iblis yang melahap darah dalam upaya mereka. Meskipun 390.000 orang benar-benar sedikit dibandingkan dengan lebih dari 2 jutaan orang yang hadir, sehingga mereka bahkan tidak dapat mulai membandingkan satu sama lain. Namun tetap saja, bahwa upaya untuk memasuki aula Istana Suci adalah tindakan, dengan presentase 90% kematian, dan kerumunan juga takut pada klan iblis yang melahap darah. Jadi, itu normal bagi mereka untuk tidak mau masuk. Dengan demikian, ke-390.000 orang itu bisa dikatakan sangat berani. Tidak hanya mereka berani, mereka juga sangat percaya diri pada Chu Feng. Chu Feng,
Pohon suci Void pada akhirnya akan ditutup. Kita tidak bisa menunggu orang lagi, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Baiklah, mari kita mulai sekarang juga, kata Chu Feng San mengangguk. Kemudian, orang-orang yang telah memutuskan untuk mengikuti Chu Feng dan berani mengambil risiko, mereka semua melangkah ke tanah kosong yang luas. Adapun yang lain, beberapa memutuskan untuk pergi dan terus mencari buah pohon suci, tetapi sebagian besar dari mereka tetap tinggal. Mereka ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Dan, boom! Tiba-tiba saja langit dan bumi mulai bergetar hebat. Kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang itu melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Segera, kekuatan itu memenuhi seluruh wilayah yang luas. Akan tetapi, kekuatan luar biasa itu hanya muncul dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan itu menghilang dalam sekejap. Setelah kekuatan itu menghilang, Chu Feng dan yang lainnya juga menghilang. Hanya orang-orang yang berdiri di luar lokasi yang luas yang tersisa, dan mereka menatap daerah yang benar-benar kosong dengan ekspresi rumit. Di suatu tempat di pohon suci Void, Wang Qiang dan lelaki mayat hidup masih menonton danau seperti cermin. Gambar yang ditampilkan di danau itu adalah tanah kosong tempat Chu Feng dan yang lainnya telah menghilang. Mereka benar-benar memilih metode itu. Suara pria mayat hidup itu terdengar sangat dalam. Kentut tua, cepat kita lihat bagaimana mereka sekarang, kata Wang Qiang yang memiliki ekspresi yang sangat gugup di wajahnya. Aku tidak bisa melihat mereka. Mereka telah memasuki aula istana suci yang sebenarnya. Mereka hanya akan mati di sana atau keluar hidup-hidup. Adapun apa yang mereka alami, kita tidak dapat melihatnya, kata pria mayat hidup. Tidak bisa melihatnya, lelucon macam apa yang kamu katakan? Bukankah kamu adalah master tempat ini? Apakah kamu tidak bisa mengendalikan semuanya? Wang Qiang berkata. Pria mayat hidup itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya memahami kekuatan tempat ini, dan aku bukan penguasa itu. Hanya ada satu tuan sebenarnya dari tempat ini, kata mayat hidup itu. Siapa? Tanya Wang Qiang. Pohon suci Void, kata pria mayat hidup. Apa? Wang Qiang merasa benar-benar bingung. Tak lama kemudian, dia bertanya lagi, kamu bilang pohon itu masih hidup. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Wang Qiang. Aku memasuki tempat ini karena kekuatan pohon suci Void mampu membantu kebangkitanku. Meskipun aku sudah memahami kekuatan tempat ini, tapi sebenarnya itu hanya sebagian dari kekuatan tempat ini. Void Secretary masih memiliki cara berpikirnya sendiri, dan itu adalah penguasa sejati dari tempat ini. Mengenai dari mana asal dan tujuan macam apa yang dimilikinya, aku sendiri tidak tahu, kata mayat hidup itu. Kamu tidak tahu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari era kuno? Apa yang mungkin tidak kamu ketahui tentang hal itu? Kata Wang Qiang yang terlihat tidak percaya. Aku memang berasal dari era kuno. Namun, ingatanku sudah rusak. Ada banyak hal yang tidak dapat aku ingat kembali. Namun, kenanganku akan kembali cepat atau lambat. Jika kamu terus mengikutiku, kamu akan menemukannya pada akhirnya, kata pria mayat hidup itu dengan senyum tipis, itu ketika dia memandang Wang Qiang. Namun, senyumnya itu agak aneh. Senyum itu menyebabkan Wang Qiang merasa sedikit tidak nyaman. Pilihan mereka untuk membuka aula istana suci, apakah presentase ini benar-benar 90% dari kematian? Tanya Wang Qiang. Kesempatan 90% kematian ya, kata pria mayat hidup itu sambil tersenyum. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, daerah sekitarnya segera berubah menjadi hitam pekat. Hanya ada cahaya berukuran kunang-kunang di kejauhan. Apakah kamu melihat cahaya itu? Kata pria mayat hidup menunjuk ke cahaya lemah jauh itu. Aku melihatnya, balas Wang Qiang sambil menatap pada cahaya itu. Jika cahaya itu adalah kesempatan mereka untuk hidup melalui perjalanan, maka kegelapan akan mewakili peluang kematian, kata pria mayat hidup itu. Pah, Wang Qiang terkejut karena mendengar kata-kata itu. Tidak hanya dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi kemarahan juga memenuhi wajahnya. Bajingan tua, jika kamu tahu bahwa itu berbahaya, mengapa kamu tidak menghentikannya? Di sana ada kakak laki-lakiku di antara semua orang. Wang Qiang berteriak dengan marah. Aku sudah memberitahumu bahwa aku hanya memahami kekuatan tempat ini, dan aku bukan tuannya. Ketika tuan tempat ini bertindak, aku juga tidak berdaya untuk melakukan apapun.
Apakah kamu pikir membuka pintu gerbang ke aula istana suci adalah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang sesuka hati? Tanya mayat hidup itu. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Katakan saja padaku, apakah kamu bisa menyelamatkan mereka, dan jangan-jangan bertele-tele. Wang Qiang berbicara dengan wajah penuh kecemasan. Setelah semua, ini menyangkut hidup dan mati Chu Feng. Sederhananya, mereka hanya bisa membuka gerbang ke aula istana suci karena mereka diizinkan oleh pohon suci Void. Karena pohon suci Void sendiri yang ingin mereka masuk, dan itu juga pohon suci Void yang menginginkan mereka menerima tantangan ini. Ketika Tuan sebenarnya dari tempat ini bertindak, bahkan aku hanya bisa menonton dengan tangan terlipat, kata mayat hidup itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.